Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Senin 1 April 2024. Saudara-saudara yang terkasih, Injil bagi kita hari ini diambil dari Matius 28 ayat 8 sampai 15. Kebohongan selalu menuntut kebohongan selanjutnya. Fitnah selalu menuntut fitnah selanjutnya. Sehingga saat memulai satu kebohongan atau fitnah, orang akan cenderung untuk melakukan kebohongan selamanya. Nah, ini juga yang terjadi pada Yesus. Bagaimana saat ia diadili di depan Pilatus, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tua-tua Yahudi bersekongkol untuk melakukan fitnah kepada Yesus agar Yesus disingkirkan, agar Yesus diredam pengaruhnya, agar Yesus dimusnahkan. Ini adalah target mereka, tujuan mereka. Dengan itu mereka harus melakukan fitnah, sehingga Yesus pun dijatuhi hukuman mati dengan wafat disalib di puncak Golgota. Kini Yesus telah bangkit. Ia bangkit dari kuburnya. Namun kebangkitan Yesus tidak serta-merta membuat imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi menjadi bertobat. Tidak membuat mereka menjadi sadar. Saksi mata kebangkitan Yesus adalah para penjaga kubur yang melihat sendiri bagaimana malaikat datang memberitahu bahwa Yesus telah bangkit. Walaupun pemberitahuan itu disampaikan kepada perempuan-perempuan yang datang untuk menjenguk kubur Yesus, namun para penjaga kubur juga menyaksikannya dan mereka sangat ketakutan. Setelah malaikat berpesan kepada perempuan-perempuan yang datang menjenguk kubur Yesus agar mereka memberitahu kepada murid-murid Yesus untuk bertemu di Galilea, para penjaga kubur pun bergegas pergi menemui imam-imam kepala. Tapi apa respon dari imam-imam kepala? Karena sejak semula mereka telah memfitnah Yesus. Mereka telah berbohong. Mereka harus melanjutkan fitnah yang telah mereka mulai, kebohongan yang mereka mulai dengan kebohongan selanjutnya. Berita yang mereka terima akan kebangkitan Yesus dari para penjaga kubur, mereka rubah dengan memberi uang kepada para penjaga kubur itu untuk bersaksi dusta, untuk berbohong kembali, untuk mengatakan bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya saat mereka tidur. Dan berita kebohongan ini pun disampaikan oleh para penjaga kubur itu dan diterima sebagian masyarakat. Namun Yesus tetap pergi ke Galilea untuk menemui para muridnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, berita kebangkitan Yesus sampai kepada kita. Berita kebohongan yang diciptakan oleh para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi juga sampai kepada manusia sampai saat ini. Hingga kita tidak heran bila sampai saat ini masih ada orang-orang yang mengatakan Yesus tidak bangkit tapi dicuri oleh murid-muridnya.
Sebab kebohongan itu sejak awal sejalan seiring dengan kabar kebangkitan Yesus sendiri. Bagaimana dengan kita? Kita yang sudah mengimani Kristus. Kita juga harus tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan kita harus mengimani bahwa Yesus sungguh bangkit dan telah menampakkan diri kepada para murid-Nya. Jika Yesus tidak bangkit, bagaimana ia bisa menampakkan diri? Jika Yesus dicuri, bagaimana ia bisa menampakkan diri kepada para murid-Nya? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, inilah tantangan iman kita menjadi pengikut Kristus. Berita kebohongan itu datang seiringan dengan berita kebenaran. Bagaimana kita menyaring? Bagaimana kita membuktikan bahwa kita benar-benar saksi Kristus, saksi Yesus yang bangkit, bahwa kita tidak mengalami sedikit keraguan untuk menyampaikan kabar sukacita akan kebangkitan Yesus. Kita telah ditebus dengan penderitaan, wafat dan kebangkitannya. Tanpa kebangkitan Yesus, kita tidak tertebus. Tanpa kebangkitan Yesus, kelahiran dan wafat Yesus akan sia-sia. Tapi karena Yesus adalah sungguh Allah, Ia wafat dan mampu mengalahkan kematian dengan kebangkitannya. Inilah dasar iman kita, bahwa kita percaya kita telah selamat dengan penebusan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Jangan lagi ada keraguan, jangan ada lagi kebimbangan. Memang berita kebohongan itu akan terus ada, sebab satu kebohongan menuntut kebohongan lain. Namun kita pengikut Kristus jangan mau terlena, tergoda oleh kebohongan itu. Jadilah saksi Kristus, saksi kebangkitan Kristus yang sesungguhnya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.